melawan COVID-19 dari rumah, yang terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama dengan judul Manajemen Fisioterapi pada COVID-19 dan sesi kedua dengan judul Manajemen Home Care Perawatan Pasien COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar, Bapak Dr. Insinyur Haji Agustian IPA MKes. Yang kami hormati para Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar. Yang kami hormati pembicara webinar pada hari ini yaitu Bapak Soeharto SPD, SID, MKes, dan Ibu Sri Wahyuni Awaludin, SKep, Nurse, MN, Hons. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara ini dengan selamat dan sehat walafiat. Amin. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kelangsungan acara ini, yaitu yang pertama, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Makassar. Yang kedua, Jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Makassar. Yang ketiga, Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Selanjutnya, perkenankan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara webinar pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, sambutan Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Abdul Hadi SID, SKep, MKes. Kepada Bapak kami silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah Sang Rabb, Sang Malik dan Ilah untuk memohon keridhaannya atas apa yang akan kita rencanakan dan lakukan di sini bernilai ibadah di sisinya. Izinkan saya akan memandunya secara agama Islam dan saudaraku yang lain mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu. Ya Rabbana walakal hamdu walakas syukru. Allahumma salli ala Muhammadin fil awalina wal akhirin. Ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat mengikuti acara seminar webinar. Semoga seminar yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan dan ridha-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti seminar ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami, sehatkanlah pemimpin kami, lindungilah kami dan selamatkanlah kami dari wabah penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan ini, yaitu virus COVID-19. Dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti seminar webinar. Semoga serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Tawwab. Hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah-Mu, bekerja dan berkarya dari rumah demi pengabdian padamu semata. Allahumma aknina bil ilmi wajina bil hilmi wa akrimna bit taqwa
وجملنا بالعافية. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبنا نحيا وبك نموت وإليك النشور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. MKes. Dilanjutkan dengan acara yaitu sambutan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Agustian IPA MKes. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Luar biasa MC-nya ini seperti MC TV ini di TV-TV ini, tapi masih TV lokal ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya terdengar Pak, Bapak-Bapak semua? Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa ditangkap semua Pak ya? Bisa ya? Jelas Pak. Bisa. Ya. Baik. Ya, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kemauan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa pada hari ini. Jadi teman-teman sekalian dari berbagai macam ini, teman-teman Poltekkes dari berbagai macam jurusan, bahkan kami lihat juga ada peserta dari luar ya, ya dengan adanya kegiatan ini pertama menunjukkan bahwa kita semua ini alhamdulillah sehat, ya sehat. Jadi yang muncul di sini sekarang insya Allah semua sehat ya sehat, keluarganya sehat. Karena kalau tidak muncul, tidak beraktivitas, itu belum tentu sehat. Teman-teman sekalian, terima kasih telah bisa menyelenggarakan kegiatan seminar melalui web ini. Ini menunjukkan bahwa dalam masa sulit ini kita masih bisa produktif. Jadi produktivitas di masa sulit. Ya, kadang-kadang teman-teman justru inovasi, kreativitas itu muncul ketika keadaan terpaksa. Saya ambil contoh ventilator. Ya, ventilator kalau sekarang itu merupakan barang yang mahal langka. Ya, harganya itu bisa sampai ratusan juta ventilator. Karena semua kebanyakan diperoleh melalui impor. Nah, dalam situasi yang seperti ini ternyata muncul inovasi kreativitas. Jadi sudah ada beberapa produk ventilator lokal yang diproduksi oleh bermacam-macam. ITB memproduksi, terakhir itu Fakultas Teknik UI dan Poltekkes Jakarta 2, karena Jakarta 2 itu punya jurusan elektromedik, memproduksi ventilator lokal. Dan ventilator lokal ini harganya cuma belasan juta teman-teman tuan. Ya, belasan juta. Jadi itu satu. Termasuk juga hand sanitizer, kemudian hazmat, masker. Ya, muncul semua produk-produk lokal, bahkan di level rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa memang masa sulit itu kadang-kadang membawa hikmah. Yang berikutnya kita bisa lihat pasar perdagangan yang selama ini biasanya itu dikendalikan oleh pedagang pasar besar. Dalam masa PSBB ini, coba kita lihat, itu pasar-pasar lokal itu masyarakat itu berkembang sekali, hidup. Bapak-bapak, teman-teman bisa lihat di komplek-komplek itu ramai sekali. Bahkan di level UMKM, bahkan rumah tangga. Itu omsetnya itu luar biasa. Ini menunjukkan memang tumbuh di satu sisi, ada yang mengeluh, usaha besar dan sebagainya, tetapi tumbuh usaha-usaha kecil. Di beberapa tempat itu sudah muncul Pak, ini tukang cukur, ya barber itu dipanggil di rumah bisa. Saya tidak tahu kalau ibu-ibu apakah ada bisa salon dipanggil dan sebagainya. Ya, saya udah lihat ada teman-teman memanggil barber, tukang cukur panggilan. Tentunya dengan jaminan bahwa ya bebas COVID. Dia sudah dites dengan pelindung dan sebagainya. Jadi sebagai contoh lagi, sebelumnya untuk menyelenggarakan seminar seperti ini, ya workshop, seminar, pelatihan, kita memerlukan sewa ruangan, kemudian sound system, ada konsumsi, ya ada dekorasi, ada transportasi dan sebagainya. Tetapi coba kita lihat dengan webinar ini
menjadi sangat sederhana sekali dan aksesnya bisa luas dan pilihannya bisa banyak dan dilaksanakan bisa secara ya bisa pilih-pilih sambil duduk di rumah ya sambil dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahwa akses itu bisa begitu luas. Jadi kita ambil hikmahnya saja di masa sulit ini, di masa COVID ini, mudah-mudahan produktivitas kita, terutama para teman-teman semua pengajar, dosen, lalu ya kita bukan cuma bisa meratap, tetapi sama-sama sebagai pendidik semua kita mencarikan solusi membantu masyarakat, semua kita cepat bisa keluar dari cobaan. Akhirnya kami dan selamat kepada seluruh panitia, seluruh peserta. Ini baru awal, mudah-mudahan secara konsisten dan terjadwal kita bisa melakukan lagi ya ke depan, diambil tema topik yang betul-betul up to date, yang betul-betul memang dibutuhkan secara praktis oleh masyarakat semua ya untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Terima kasih ya, dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar hari ini secara resmi kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Agustian IPA MKes selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar. Acara keempat adalah acara inti, yakni webinar dengan tema melawan COVID-19 dari rumah yang akan dipimpin oleh moderator. Beliau adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Makassar. Kepada Bapak Dr. Rudi Hartono SKM MKes, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memandu dua pemateri yang akan menyajikan saat ini. Pertama akan saya bacakan tata tertib, walaupun sudah di-share di grup peserta ya. Tata tertib webinar Poltekkes Kemenkes Makassar. Pertama, 30 menit sebelum acara dimulai, peserta akan mendapat link join via aplikasi grup WA yang dibuat sementara, dan grup WA akan dihapus setelah kegiatan selesai. Yang kedua, peserta dilarang membagikan link webinar kepada kawan atau saudara yang tidak terdaftar demi keamanan dan kenyamanan kegiatan webinar Poltekkes Kemenkes Makassar. Yang ketiga, peserta dipersilakan untuk join secara mandiri setelah peserta prioritas, yaitu direktur, wadir, narasumber, dan panitia yang bergabung. Yang keempat, selama mengikuti webinar, semua peserta harus mematikan atau meng-off speakernya agar tidak menimbulkan gangguan kebisingan. Speaker di-on atas izin moderator. Semua pertanyaan dilakukan melalui chat dengan narasumber dan akan dipilih maksimal 5 pertanyaan untuk jawab. Moderator mempunyai hak untuk mengatur lalu lintas diskusi tanya jawab. Penyampaian atau pemaparan narasumber sangat terbatas waktu, kurang lebih 20 menit. Sesi tanya jawab kurang lebih 20 menit. Yang keenam, link e-sertifikat akan dibagikan di chat pada saat materi 2 berlangsung, dan jumlah e-sertifikat dibatasi sesuai jumlah peserta yang olehnya dilarang membagikan link e-sertifikat kepada kawan atau saudara yang tidak terdaftar. E-sertifikat langsung dikirim ke email masing-masing setelah form diisi dan dikirim, disubmit. Yang ketujuh, panitia tidak melayani pembuatan e-sertifikat 2 kali, olehnya itu peserta wajib memperhatikan penulisan nama di link e-sertifikat beserta gelar-gelarnya agar tidak terjadi kesalahan penulisan nama. Yang kedelapan, mengajukan tangan melalui reaction jika ingin bertanya. Moderator yang akan memilih dari peserta untuk kesempatan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, saya akan membacakan kurikulum dari Bapak Suharto STFT Pune, tanggal lahir 11 April 1967, agama Islam, jabatan akademik, lektor kepala, tempat bekerja, jurusan fisioterapi Poltekkes Kemenkes Makassar, pendidikan diploma 4 fisioterapi, S2 Kesmas Unair, ya. Pengalaman sebagai narasumber pemateri seminar dan workshop fisioterapi, pengalaman mengajar mata kuliah exercise terapi, fisioterapi neuromuskular, dan sebagainya.
penulis buku pengarang, exercise terapi, neuroscience, pediatri, stroke, dan lain-lain. Untuk pemateri kedua, saya akan bacakan bahwa Ibu Sri Wahyuni Awaludin, ini tanggal lahir 3 Oktober 1973, ini sekarang jabatannya sebagai lektor di Politeknik Kesehatan Makassar, pendidikan Diploma 3 di Akademi Keperawatan Tidung, di Universitas Erlangga sebagai S1 keperawatan, S2 keperawatan di Universitas Erlangga juga, dan 2 di University of Technology Sydney, Master of Nursing and Nurse Program. Pendidikan dibiayai oleh Bu Dosin dari Politeknik Kemenkes, mendapatkan scholarship atau DS Award dari Australian Development Scholarship. Publikasi sebanyak nih, ada Nursing Exercise Methodology bersama Ibu Erlina Kongkoli dengan Ibu Mariani Tombokan, buku English for Nursing Student bersama Pak Bahar dan Pak Iwan, dan sebagainya. Itu publikasi juga, international publikasi, oral presentation, ya. Dan saya, itu tadi kurikulum vitae daripada 2 pemateri. Untuk tidak membuang waktu, diberikan kesempatan kepada pemateri pertama, Bapak Soeharto, untuk menyajikan materinya. Sesi kedua nanti Ibu Uni Awaludin. Kami persilahkan kepada Bapak Soeharto untuk memberikan materinya. Selama kurang lebih 20 menit, Pak, ya. Silakan, Pak. Mikrofon, Pak, mikrofonnya. Ya, silakan, Pak. Ya, yang terhormat Bapak Direktur dan Pudir dan Kepala PPM dan seluruh peserta, Bapak-Bapak Ibu yang mengikuti seminar webinar pada pagi hari ini. Saya akan membawakan materi pada pagi hari ini, yaitu manajemen fisioterapi pada COVID-19. Pada materi ini akan dibahas bagi 2, yaitu penanganan fisioterapi pada pasien COVID pada saat masih di rumah sakit. Kemudian yang kedua, penanganan fisioterapi pada pasien COVID setelah dari rumah sakit. Tujuan seminar pada hari ini adalah pertama memberi informasi kepada peserta mengenai COVID-19. Ini secara singkat saja karena sudah pertama mengenai manajemen fisioterapi pada saat pasien di rumah sakit. Yang ketiga adalah pada saat pasien berada di rumah atau setelah keluar dari rumah sakit. COVID-19 juga dikatakan sebagai SARS-CoV-2, virus corona baru yang muncul di akhir tahun 2019 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease yang biasa disingkat kita selalu dengar di televisi COVID-19. COVID-19 yaitu mudah menyebar
Bagaimana cara penyebarannya? Pertama, ditularkan melalui sekresi pernapasan. Ya. Ini terjadi 2-10 hari inkubasi sebelum individu menjadi simptomatik. Kemudian ada droplet jatuh di permukaan sejauh 2 meter dari penderita. Jadi kita harus menghindari jarak seperti ini. Bertahan 24 jam di permukaan yang kasar. Bertahan 8 jam di permukaan yang lunak. Dan pada aerosol airborne di udara sekitar 3 jam. Sign and symptom, tanda dan gejala. Ya. Pasien COVID-19 yaitu ada rasa lelah 30%, kemudian batuk 68%, demam tinggi, makanya selalu dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. Kemudian ada produksi sputum 34%, sesak napas 90%. Paling tinggi persentasenya adalah suhu tubuh, yaitu panas. Spektrum COVID-19, ada yang namanya asimptomatik, kemudian ringan dengan penyakit saluran pernapasan atas, berat dengan pneumonia dan gagal napas, kemudian bisa meninggal. Pada petugas kesehatan akan dilengkapi dengan namanya alat pelindung diri atau APD. Dari fisioterapis merekomendasikan APD. Dari perkumpulan fisioterapi Australia dan Eropa, Amerika memberikan rekomendasi apabila memberikan perawatan langsung kepada pasien yang dicurigai atau dikonfirmasi COVID-19, maka harus menggunakan masker bedah, baju hazmat, sarung tangan, dan goggles atau face shield. Ini merupakan tindakan pencegahan droplet. Kemudian rekomendasi berikutnya, apabila prosedur medis secara aerosol dilakukan pada pasien yang dicurigai atau dikonfirmasi COVID-19. Tindakan ini sebagai pencegahan droplet dan airborne. Apa yang digunakan yaitu masker N95, sarung tangan, baju hazmat, ruang tekanan negatif jika tersedia, goggles face shield. Kemudian peran fisioterapis. Bagaimana peran fisioterapi? Ya. Perannya itu mengembalikan fungsi fisik tubuh manusia, fungsi fisik tubuh pasien COVID, melindungi fungsi sistem pernapasan dalam jangka panjang, rehabilitasi dini, dan melakukan perbaikan pada fungsi yang lain seperti otot, pelemahan otot, sendi, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya, pedoman screening untuk fisioterapi, khususnya pada masalah fisik yaitu respiratori, masalah pada pernapasannya. Screening respiratori, gejala ringan, yaitu ada tanpa gangguan pernapasan yang signifikan, tidak demam, tidak batuk, tidak ada perubahan pada gambaran X-ray. Kemudian, intervensi fisioterapi tidak diindikasikan pada pasien dengan kategori yang tersebut biasa. Jadi tidak perlu dilakukan fisioterapi pada pasien seperti ini. Apabila ada muncul pneumonia, ya, maka persyaratan oksigen tingkat rendah, misalnya aliran oksigen kurang lebih 5 liter per menit atau SpO2-nya lebih besar atau sama dengan 90%. Batuk tidak produktif, pasien mampu membersihkan sputum secara mandiri. Ini juga tidak diindikasikan, ya, untuk pasien COVID. Kemudian screening respiratory berikutnya, apabila gejala ringan dan atau adanya pneumonia disertai dengan komorbiditas atau ada penyakit penyerta yang lain, pernapasan atau ada gangguan neuromuskular seperti SCI atau ada stroke. Ini menimbulkan cystic fibrosis, SCI, bronkiektasis, COPD, kesulitan membersihkan sputum. Rujukan fisioterapi untuk membersihkan jalan napas menggunakan APD airborne jika tidak berventilasi harus mengenakan masker bedah selama fisioterapi. Screening respiratory berikutnya, gejala ringan dan atau pneumonia. Ini bukti konsolidasi oksidatif dengan kesulitan atau ketidakmampuan untuk membersihkan jalan napas secara independen.
Gejalanya adalah batuk lemah, tidak efektif, dan lembab. Ada primitus taktil di dinding dada, ada suara basah, kemudian suara yang ditransmisikan terdengar. Julukan fisioterapi untuk membersihkan jalan napas, terapis menggunakan APD airborne. Jika tidak berventilasi, pasien harus menggunakan masker bedah selama fisioterapi. Jadi pasiennya harus menggunakan masker bedah. Kemudian screening respiratori berikutnya, gejala ringan dan atau pneumonia, bukti konsultasi akudatif dengan kesulitan atau ketidakmampuan untuk membersihkan jalan napas secara independen. Batuknya lemah, tidak efektif, dan lembab, ada primitus di dinding, suara yang transmisikan. Terasi menggunakan akudatif, jika tidak berhasil, pasien harus menggunakan masker bedah selama fisioterapi. Gejala ringan dan atau pneumonia, ya. Ada batuk lemah, tidak efektif, primitus dinding dada, suara basah, suara yang terdengar. Gejala berat, ya. Meningkatkan kebutuhan oksigen, demam, kesulitan bernapas, sesak napas, batuk berat atau produktif, adanya perubahan ultrasonografi sinar X ada kelihatan. Ini dapat diindikasikan terutama jika batuknya lemah, produktif, atau bukti pneumonia pada pencerahan atau adanya retensi sekresi. Dianjurkan optimalisasi dini perawatan gerak dan fungsi. Screening fisik, iya. Screening fisik di sini, setiap pasien dengan risiko yang signifikan terhadap gangguan keterbatasan fungsional. Pasien yang lemah atau memiliki beberapa komorbiditas berdampak pada kemandirian. Jadi pasien tidak bisa melakukan kemandiriannya sendiri. Mobilisasi, latihan, dan rehabilitasi pada pasien ICU dengan penurunan fungsional yang signifikan dan risiko kelemahan yang dapat di ICU. Rujukan fisioterapi, gunakan APD airborne, diperlukan kontak dengan atau puden yang memungkinkan. Jika tidak diventilasi, pasien harus pakai masker bedah selama fisioterapi. Prinsip manajemen fisioterapi pada COVID-19 di rumah sakit, yaitu pertama pembersihan jalan napas, ventilasi non-invasif, fasilitasi pengeluaran sputum, ya. Kemudian exercise dan mobilisasi. Rekomendasi intervensi fisioterapi respiratori, etika batuk dan batuk aktif. Jadi ada etikanya pada saat batuk. Tidak ada bukti untuk spirometri insentif pada pasien dengan COVID-19. Fisioterapis tidak boleh menerapkan humidifikasi tanpa konsultasi dan tujuan dengan dokter senior. Induksi dahat tidak boleh dilakukan, permintaan sampel dahat, jangan gunakan nebulisasi, hiperimpilasi manual, pemosisian termasuk drenase dengan bantuan gravitasi, manajemen tracheostomi. Prinsip manajemen intervensi fisik, fisioterapis bertanggung jawab untuk rehabilitasi muskuloskeletal, neurologis, dan kardiopulmoner. Pertahankan atau tingkatkan integritas sendi dan rentang gerak serta kekuatan otot. Kemudian mobilisasi dan rehabilitasi. Rekomendasi fisik, intervensi fisik, dianjurkan mobilisasi di sini, misalnya passive exercise, active exercise pada anggota gerak, lengan atas atau lengan bawah. Memberikan motivasi kepada pasien untuk melakukan latihan secara mandiri ketika isolasi. Mobilisasi dan resep latihan, mobilisasi dan latihan dengan menggunakan alat. Kemudian pencegahan komplikasi, mengurangi insiden ventilasi mekanik, mengurangi insiden pneumonia. Latihan pernapasan untuk kesiapan pasien bernapas secara spontan. Posisikan pasien terlentang dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Pencegahan komplikasi seperti adanya ulcer. Ulcer itu ada luka karena akibat tidur baring yang lama. Itu diposisikan, posisi diubah setiap 2 jam sekali. Mengurangi insiden kelemahan terkait ICU, mobilisasi dini secara aktif memungkinkan. Fisioterapi harus dihentikan segera jika terjadi saturasi oksigen darah. Laju pernapasan lebih besar 40 napas. Tidak ada sinkronasi antara pasien dan ventilator. Membuka segel sistem pernapasan tertutup. Kemudian rata-rata MAP kurang dari 60 mg/Ht atau 100 mm/Hg. Mulai dari aritmia atau ischemia miokard. Tidak ada kontak logis dengan pasien, kegelisahan pasien meningkat. Itu harus dihentikan fisioterapi. Ini salah satu contoh beberapa gambar fisioterapis merawat pasien yang sedang menjalani proses rehabilitasi telah sembuh dari infeksi virus. Ini juga latihan di paralel bar untuk latihan berjalan setelah lepas dari ruangan ICU. Ini juga latihannya seperti ini. Ini latihan berjalan. Ya.
Setelah perawatan intensif, pasien dipindahkan kamar kuliah dan fisioterapi. Yang kedua, itu tadi yang pertama pada saat pasien berada di rumah sakit. Bagaimana setelah pasien pulang ke rumahnya yang disebut dengan rehabilitasi after recovery COVID-19. Apa yang dilakukan adalah exercise training, kemudian aerobic exercise dan breathing technique atau latihan pernapasan. Mengapa dibutuhkan fisioterapi? Beberapa hasil pengalaman dari Bapak dokter di daerah Inggris dikatakan bahwa jika pasien COVID itu akan mengubah hidupnya, membutuhkan pengorbanan yang besar walaupun fisiknya membaik. Ketika pasien kami bangun, badan mereka sangat lemah, untuk duduk pun tidak bisa. Tampak banyak yang tidak bisa mengangkat tangan, tidak bisa tempat tidur karena ototnya sangat lama. Inilah alasan-alasan mengapa dibutuhkan fisioterapi setelah keluar dari rumah sakit. Semakin lama pasien berbaring di ICU, maka semakin lama pula mereka untuk dapat kembali seperti semula. Usai berbaring waktu lama di kasur ICU mendapatkan perawatan, pasien harus hipnoterapi, mengajarkan mereka untuk kembali belajar berjalan atau bahkan bernapas normal kembali. Studi Universitas Johns Hopkins, USA, Amerika Serikat, 1 hari di ICU sama dengan kehilangan 3% sampai 11% kekuatan otot pasien. Studi itu mengatakan pasien yang akan sembuh dari COVID memiliki fungsi yang tidak semaksimal sebelumnya. Mereka perlu dilatih kembali tubuhnya untuk banyak bergerak dan pasien akan cenderung mengalami pengurangan dan kelemahan otot. Mengatakan South China Morning Post mengatakan bahwa pasien COVID-19 mengalami penurunan fungsi paru-paru hingga 30% setelah dia sembuh. Jadi disarankan untuk melakukan fisioterapi itu dalam latihan kardiovaskuler seperti berenang dan latihan lainnya. Ya. Komponen fungsi fisik tubuh manusia. Ada performa otot, ada kardiopulmonar, daya tahan, ada keseimbangan, ada equilibrium postural, stabilitas, kontrol muskular, dan mobilitas fleksibel. Ini ada 6 hal yang mempengaruhi fungsi fisik pada tubuh manusia yang harus baik dan harus saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Bagaimana setelah pulang dari rumah sakit, sudah berada di rumah? Dilaksanakan setelah pasien keluar dari rumah sakit dan dilanjutkan di rumah. Pelaksanaan tetap sesuai dengan prosedur COVID-19, pemeriksaan fungsi vital yang perlu dilakukan dan pemeriksaan fungsi fisik. Ya. Intervensi fisioterapi setelah berada di rumah. Breathing exercise, adanya exercise otot pernapasan, latihan kinerja otot, latihan kekuatan, tenaga, dan daya tahan. Teknik peregangan, ya. Pemanjangan otot dan teknik mobilisasi, manipulasi sendi. Kontrol postural, jadi posturnya dikontrol, diperbaiki, biomekaniknya, gerakannya, dan berikan latihan stabilisasi. Kemudian kelincahan, keseimbangan, latihan relaksasi, latihan fungsional, tugas spesifik, dan berdoa. Ya, ini adalah tabel bagaimana kegiatan program yang akan dilakukan di rumah di bawah supervisi fisioterapis. Mulai daripada 0 sampai 6 minggu, 6 minggu sampai 6 bulan, kemudian dipertahankan lebih dari 6 bulan. Ini yang akan dilakukan oleh fisioterapis setelah pasien keluar dari rumah sakit, setelah berada di rumahnya. Jadi ada beberapa petunjuk pedoman yang bisa digunakan untuk melatih pasien di rumah. Kemudian edukasi fisioterapis, aktivitas fisik, ini disampaikan kepada pasien untuk melakukan aktivitas fisik setiap hari, berdasarkan tabel yang tadi, yang tabel 2 di atas, maka dilakukan aktivitas fisik. Kemudian nutrisi dan diet sehat, pola istirahat, kemudian mengelola stres. Ya. Terima kasih atas pastinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum masuk ke sesi kedua untuk pemateri materi oleh pemateri kedua, kami ingatkan bahwa untuk pertanyaan tolong ditulis di chat, ya. Khusus untuk chat akan kami bacakan pertanyaannya pada saat sesi tanya jawab. Dan nanti kalau ada kesempatan lagi,
tolong yang mau bertanya nanti klik reaction itu di sebelah kanan bawah itu yang tanda senyum plus itu kepada yang mau bertanya secara live, secara langsung. Terima kasih Pak Harto. Kita serahkan kembali. Mungkin ditutup dulu Pak Harto pembagiannya. Kami serahkan kepada Ibu Sri Wahyuni Awaludin untuk memberikan materinya. Mungkin di anu dulu Pak Harto. Iya, tunggu sebentar. Ya, oke. Dipersilakan kepada Ibu Sri Wahyuni Awaludin untuk memberikan materi yang akan disajikan. Silakan Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat datang di seminar, di webinar Poltekkes Kemenkes Makassar untuk semua peserta. Sayang sekali saya bisa sharing di sini mengenai manajemen home care pada pasien COVID-19. Slide. Ya, ini kebetulan navigasinya dikontrol oleh moderator. Iya, baik. Mungkin slide kedua dulu, Pak. Iya, itu jadi kalau kita lihat di sini, kenyataan sekarang bahwa banyak pasien COVID-19 yang harus isolasi mandiri. Di mana pelaksanaan isolasi mandiri itu harus dilaksanakan di rumah atau di pelayanan atau di suatu tempat yang ditunjuk oleh pemerintah. Kita bisa melihat di sini banyak hal yang menjadi masalah pada pasien dengan home care, terutama adalah loneliness, kesepian ya, tinggal sendirian di rumah, diisolasi, kemudian tidak tahu harus ngapain, dan kadang-kadang pasien yang dinyatakan harus dikarantina ini mendapatkan masalah penolakan ya dari masyarakat, baik dari keluarga sendiri bahkan dari masyarakat. Slide. Untuk ini latar belakangnya mungkin saya tidak perlu mengulang karena tadi sudah dibahas oleh Pak Soeharto. Slide. Nah, ini sekedar review saja bahwa rentang tanda dan gejala umum pada pasien COVID-19 seperti tadi yang disampaikan oleh pemateri pertama itu mulai dari yang ringan sampai berat. Jadi ada pasien itu memang menunjukkan gejala seperti demam, ini yang paling utama, kemudian nyeri kepala, nyeri otot, kemudian kehilangan kemampuan untuk mencium, membedakan bau, anosmia. Ada juga hipogeusia, penurunan pengecapan, kemudian nyeri tenggorokan, batuk, sulit bernapas, dan gangguan gastrointestinal. Jadi banyak juga pasien COVID-19 ini keluhannya juga justru karena diare. Lanjut. Slide. Nah, sebelum kita lanjut, maka kita perlu memahami kembali beberapa definisi yang terkait dengan COVID-19 ini. Slide. Jadi ada yang disebut dengan PDP. Sering kita dengar di berita itu ada PDP, ODP, OTG ya. Mungkin ini kita perlu review kembali bahwa PDP itu atau pasien dalam pengawasan itu sering juga disebut dengan suspek. Jadi orang suspek atau pasien dalam pengawasan itu adalah orang dengan infeksi saluran pernafasan akut. Dengan menunjukkan demam, biasanya tingginya suhunya itu 38 derajat Celcius, kemudian ada riwayat demam, disertai salah satu gejala tanda penyakit pernapasan seperti batuk sesak, nafas sakit tenggorokan, kemudian pilek, pneumonia, baik yang ringan sampai yang berat. Dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis. Nah, yang meyakinkan, kemudian juga ini mungkin ada riwayat 14 hari terakhir ini sebelum gejala itu ada riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah atau negara yang melaporkan adanya transmisi lokal. Kemudian yang masuk juga kategori PDP, di sini adalah orang demam atau riwayat demam dan ISPA atau ISPA.
Kemudian pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID. Jadi dia tidak kemana-mana, tapi dia demam dan punya riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID. Dan kemudian dikatakan juga PDP itu adalah apabila dia sudah demam 38 derajat Celcius ke atas, kemudian ada infeksi saluran nafas, dan juga dari fototoraks memberikan gambaran adanya pneumonia. Slide. Kemudian orang dalam pemantauan atau ODP. ODP ini adalah orang yang mengalami gejala demam, suhunya di atas 38 derajat Celcius, atau pernah demam, kemudian ada gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, kemudian pernah ada riwayat melakukan perjalanan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala di wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Masuk juga dalam kategori pasien ODP ini adalah orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, atau batuk, dan 14 terakhir ini pernah kontak dengan kasus konfirmasi COVID. Namun, pada ODP ini, pada saat foto ronsen, ini belum ditemukan gambaran pneumonia. Slide. Selanjutnya OTG, ini yang banyak dikatakan, yang sering disebut OTG. OTG ini adalah penampakan fisiknya sehat, tidak bergejala, tetapi punya resiko tertular. Mengapa dikatakan tertular? Karena seseorang ini melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dengan radius itu 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi. Ini dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala hingga 14 hari setelah timbul gejala. Siapakah orang yang dikatakan OTG ini? Mungkin yang pertama, yang paling beresiko adalah petugas kesehatan yang memang langsung berhubungan dengan pasien, kemudian yang mengantar, membersihkan ruangan, apalagi kalau tidak menggunakan APD sesuai standar. Kemudian yang kedua, dikatakan OTG ini yang paling beresiko adalah orang yang berada dalam satu ruangan kerja yang sama dengan orang yang dikatakan kasus terkonfirmasi. Misalnya pernah berada dalam satu tempat kerja, satu kelas, satu rumah, atau pernah bersama-sama mengikuti acara pertemuan yang besar, misalnya acara pernikahan, gitu ya, atau seminar dan sebagainya. Ini dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Yang dikatakan juga orang OTG itu adalah apabila orang itu pernah bepergian dalam radius 1 meter dengan segala jenis angkutan, di mana pernah ada orang yang dikatakan sudah terkonfirmasi itu pernah sama-sama menggunakan alat angkut kendaraan yang sama 2 hari sebelum kasus timbul gejala hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Slide. Nah, tentang kasus konfirmasi. Jadi pasien yang terinfeksi COVID-19 itu dikatakan kasus konfirmasi apabila hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Namun karena keterbatasan alat atau pertimbangan tertentu, maka yang paling sering dilakukan pertama kali adalah rapid test. Pada orang yang dilakukan pemeriksaan rapid test, kalau dia rapid testnya positif, namun menunjukkan tidak ada gejala atau gejalanya ringan, maka orang ini akan diminta untuk isolasi di rumah. Ini dilanjutkan dengan, kemudian selama isolasi di rumah ini dilanjutkan dengan tes swab PCR 2 kali berturut-turut. Kemudian bila hasil tes negatif atau bila hasil tesnya negatif, kemudian gejala ringan, maka pasien ini harus isolasi rumah, dilanjutkan dengan rapid test kedua. Jadi rata-rata isolasi itu antara 14 sampai 28 hari, disinilah mulai dilakukan home care. Lanjut. Nah, jadi bentuk karantina ini seperti ini. Untuk orang yang dikarantina di rumah atau hanya diminta untuk isolasi di rumah itu statusnya adalah orang dengan ODP, PDP yang memiliki gejala ringan. Seseorang dimasukkan dalam karantina fasilitas khusus, bukan di rumah, apabila dia adalah ODP dengan usia di atas 60 tahun dengan penyakit penyerta yang terkontrol.
misalnya hipertensi, diabetes, tapi terkontrol. Tapi demi kesehatannya, supaya tidak semakin memburuk, maka dia tidak diisolasi di rumah, tapi di karantina di fasilitas khusus. Kemudian ini ada PDP dengan gejala sedang dan PDP ringan, tetapi di rumahnya itu tidak mampu atau tidak layak untuk dilakukan karantina rumah atau home care, sehingga orang ini dimasukkan ke karantina fasilitas khusus. Sementara yang dikarantina di rumah sakit adalah PDP dengan gejala berat. Jadi kalau seseorang itu dikarantina di rumah, dilakukan home care, itu dilakukan di rumah atau fasilitas sendiri, sementara di karantina fasilitas khusus ini dilakukan di tempat yang disediakan oleh pemerintah, misalnya rumah sakit darurat atau rumah sakit darurat COVID-19. Dan kemudian karantina rumah sakit, ya maka pasien itu harus dimasukkan di rumah sakit rujukan COVID-19. Lanjut. Perlu kita lihat dulu yang seperti apa sih yang dikatakan gejala ringan. Seorang dikatakan OTP atau ODP dengan gejala ringan, itu kalau demamnya 38 derajat Celcius ke atas, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, malaise, kemudian tidak ada tanda-tanda pneumonia dan juga tidak ada komorbid. Komorbid dalam hal ini adalah penyerta yang memang sangat berisiko terkena COVID-19. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Next. Kemudian yang dikatakan seorang misalnya ODP mengalami gejala sedang, itu apabila dia sudah demam 38 derajat Celcius, kemudian sesak napas, batuknya menetap, selalu batuk, kemudian sakit tenggorokan, dan pada anak itu ada batuk dan takhipnu, itu pada bayi di bawah usia 2 bulan itu 60 kali per menit atau lebih, pada usia 2 sampai 11 bulan itu 50 kali per menit atau lebih, dan berusia 1 sampai 5 tahun 40 kali per menit atau lebih. Lanjut. Ini pada pasien dengan gejala berat. Ini pasien ini tentu saja harus dirujuk di rumah sakit khusus ini, rumah sakit rujukan COVID-19. Ini tanda-tandanya adalah pasien dengan gejala demam 38 derajat Celcius yang menetap. Jadi demamnya itu tidak turun-turun. Kemudian menderita ISPA atau pneumonia berat. Pada pemeriksaan laboratorium ada leukopenia, peningkatan monosit dan limfosit atipik. Pada penderita remaja atau dewasa biasanya disertai gejala ISPA dengan disertai salah satunya misalnya laju pernapasannya itu lebih dari 30 kali per menit, kemudian terjadi distres napas berat, kemudian SpO2-nya itu kurang dari 90% pada udara kamar. Lanjut. Nah, pada pasien anak, gejala beratnya itu adalah anak batuk atau kesulitan bernapas disertai bisa salah satu, misalnya sianosis sentral, SpO2-nya kurang dari 90% dari udara kamar, dan anak ini menunjukkan gejala distres napas berat, misalnya snoring, jadi mendengkur keras, ya, dan kemudian ada retraksi dada yang berat. Lanjut. Nah, ini permasalahan yang muncul di masyarakat mengenai pasien COVID-19, apalagi pasien itu harus dikarantina di rumah. Ini menjadi masalah yang cukup besar. Karena yang pertama, masyarakat memang masih banyak yang belum mengetahui cara pencegahan, cara penularan, dan penanganan secara umum dari COVID-19. Kemudian yang kedua, memang masih susah sekali. Sudah berulang kali diberikan informasi, tapi masih banyak yang tidak tahu atau memang tidak mau menggunakan masker, cuci tangan, atau jaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, masyarakat juga ternyata takut berlebihan terhadap OTG, ODP, dan PDP. Selanjutnya ada stigma negatif. Sering kita lihat di baca-baca di koran atau kemudian di televisi, adanya penolakan dari masyarakat kepada keluarga, jangankan keluarga, juga kepada tenaga kesehatan yang merawat langsung pasien COVID-19. Ini seperti ada penolakan, tidak rela, ada orang yang pernah kontak dengan pasien COVID-19 itu ada di tengah mereka. Selanjutnya, masalah selanjutnya adalah kurang dukungan masyarakat kepada individu dan keluarga ODP, PDP, dan terkoordinasi. Jadi mereka takut, kemudian tidak mau mendekat, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan apabila ada pasien yang di sekitarnya, ada tetangga yang tinggal dengan ODP, PDP, atau bahkan terkonfirmasi. Slide. Nah, untuk pasien itu sendiri punya banyak tantangan di rumah. Jadi
pada saat pasien itu diminta untuk isolasi di rumah, disitulah dimulai home care. Yang menjadi stres yang pertama kali tentu saja adalah pasiennya, apakah saya ini bisa, apakah saya akan bisa sembuh atau makan semakin memburuk. Kemudian keluarga juga mungkin akan mengalami, sebagian besar akan mengalami masalah. Ini bagaimana cara memenuhi kebutuhan pasien. Kebutuhan dasarnya itu seperti makanannya, berpakaiannya, dan sebagainya. Belum lagi ditambah dengan stigma masyarakat. Masyarakat tidak mau mendekat, masyarakat tidak mau membantu. Jadi keluarga menjadi serba salah. Mau keluar beli makanan, diusir, disuruh tinggal di dalam. Terus tinggal di dalam, kehabisan suplai makanan, mau apa? Mau pesan ojek online, kadang-kadang juga tukang ojeknya takut. Gitu. Jadi ini menjadi masalah besar. Kemudian yang kedua, kurang pengetahuan baik ke pasien maupun keluarga bagaimana perawatan, bagaimana tata cara isolasi di rumah, ya. Kemudian kecemasan yang tinggi, justru kecemasan ini bisa menambah beban, menurunkan sistem imun, akhirnya bisa memperburuk keadaan pasien dan juga termasuk stigma. Slide. Jadi peran perawat dalam hal ini penanganan pasien COVID di rumah dalam home care ini adalah yang pertama tentu saja sebagai care provider. Perawat ini memberikan perawatan kepada pasien sesuai dengan kebutuhan pasien COVID-19 ini. Tetapi perlu kita lihat di sini bahwa pasien yang dilaksanakan home care itu isolasi di rumah itu nanti maka perawatnya itu hanya melakukan pemantauan dari jarak jauh. Jadi biasanya menghubungi pasien atau keluarga untuk mendeteksi atau menanyakan bagaimana perkembangan kondisi kesehatan pasien. Tapi apabila dibutuhkan, maka perawat akan datang mendatangi pasien di rumahnya dan melakukan perawatan. Kemudian di sini perawat juga bertugas sebagai komunikator. Jadi bagaimana dia melakukan komunikasi dengan pasien, bagaimana berkomunikasi dengan keluarga, dengan masyarakat, bagaimana kita harus menyikapi pasien yang sedang isolasi di rumah ini. Perawat juga perlu menjadi edukator, mengajarkan kepada pasien, kepada keluarga, bagaimana tata cara pelaksanaan home care di rumah, perawatan yang baik supaya pasien ini jangan bertambah buruk kondisinya, tetapi malah menjadi sehat dan tentu saja diharapkan bahwa hasil pemeriksaannya baik itu rapid test maupun PCR-nya itu bisa negatif. Para perawat juga bisa menjadi konselor, jadi dimintai konsultasi oleh pasien dan keluarga mengenai kondisi penyakit dan apapun itu yang bisa menjadi faktor kecemasan dari pasien, bisa menjadi change agent, jadi bisa membantu merubah, termasuk di sini membantu merubah stigma masyarakat di sekitar lingkungan tempat pasien, kemudian menjadi case manager dan juga researcher. Jadi dalam melakukan tindakan ini juga bisa sekaligus melakukan penyelidikan, melihat kemungkinan, bahkan kemudian lanjut dengan evidence based untuk pelaksanaan tindakan COVID-19 yang lebih baik. Lanjut. Nah, ternyata tidak gampang untuk mengisolasi pasien di rumah. Jadi pada saat seseorang itu dinyatakan OTG, ataupun dia ODP yang boleh diisolasi di rumah, ataupun PDP yang bisa diisolasi di rumah, maka perawat dalam hal ini biasa sebagai tim surveillance itu harus datang mengkaji kondisi lingkungan rumah pasien. Yang pertama tentu saja pengkajian bagaimana kondisi fisik pasien, apakah memungkinkan itu lebih baik dilakukan perawatan di rumah saja, atau dia harus ke pelayanan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah, atau bahkan dia harus ke rumah sakit rujukan COVID. Yang kedua, perawat itu perlu memastikan kesiapan mental pasien untuk isolasi diri. Jadi apakah kita perlu meyakinkan, kita memastikan apakah pasien ini siap untuk diisolasi diri di rumah. Tapi kalau tidak, ya terpaksa kita pindahkan pasien ini bukan diisolasi di rumah, tetapi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kalau seperti di Makassar ini, kalau seorang petugas melihat bahwa kondisi rumah pasien itu tidak memungkinkan, maka pasien ini akan dijemput. Ya sama seperti di mana-mana di seluruh tempat di Indonesia, pasien dijemput kemudian diisolasi di tempat terkhusus seperti kalau di Makassar itu di Swiss Berlin. Nah, itu tempat untuk bahkan istilahnya di situ adalah rekreasi Satgas dibuat namanya tuh menjadi indah supaya stigma terhadap pasien COVID itu hilang gitu, bisa berkurang gitu. Jadi pasiennya diinapkan di hotel, dikatakan di situ rekreasi COVID,
ya. Kemudian di situ dirawat oleh tim yang solid, lengkap, bahkan sampai petugas keamanan TNI Polri pun ada di situ dan sebagainya. Di situ dilakukan pengecekan kesehatan, kemudian juga asupan gizi yang lebih baik daripada kalau dia tinggal di rumah. Nah, kemudian juga yang ketiga, untuk menentukan apakah pasien itu bisa dilakukan home care di rumah, isolasi di rumah ya, itu perlu dicek kelayakan rumah untuk mengisolasi pasien. Kemudian cek fasilitas pemenuhan kebutuhan pasien, cek kesiapan keluarga, apakah keluarga siap merawat pasien ini. Kalau pasiennya sendiri cemas, ketakutan, jadi berarti tidak bisa kita lakukan perawatan di rumah. Kalau memungkinkan, kita pindahkan ke pelayanan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Apalagi kalau memang kita melihat kondisi rumah tidak memungkinkan. Misalnya rumahnya itu karena pasien ini kan harus harus dimasukkan dalam kamar sendiri. Jadi kalau dilihat dalam satu rumah, misalnya rumahnya itu rumah sederhana, kamarnya cuma satu, kemudian penduduknya padat di dalam, maka itu tidak memungkinkan untuk dilakukan isolasi di rumah. Nah, kemudian perlu juga kita lihat di sini support sistem masyarakat sekitar. Nah, jadi diharapkan masyarakat itu bisa membantu memenuhi kebutuhan orang yang dilakukan isolasi di rumah. Karena yang diisolasi di rumah itu bukan hanya satu pasien, kadang bahkan satu keluarga itu diminta untuk karantina sendiri di rumah. Maka kasihan kalau sudah karantina di rumah, nggak boleh keluar-keluar, sudah kelaparan, tapi tidak ada satu orang pun yang mau membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya untuk makan saja, ini yang penting. Lanjut. Jadi kondisi rumah yang memenuhi syarat untuk home care. Jadi yang pertama adalah bahwa kamar pasien itu harus terpisah dari anggota keluarga lain. Mohon maaf Bu Undi, 1 menit lagi waktunya. Oh iya, baik. Kemudian kepadatan jumlah anggota keluarga, kemudian pencahayaan kamar yang bagus, kamar mandi khusus untuk pasien, perabotan kamar yang nyaman dan aman. Kemudian jadi jangan sampai pasien itu dimasukkan ke dalam kamar yang seperti di gudang yang membuat pasien itu menjadi frustasi, menjadi cemas, merasa seperti dipasung, sehingga ya seperti yang kita lihat selama ini banyak kejadian bahwa pasien itu saat diisolasi malah lari keluar gitu karena dia tidak merasa nyaman tinggal di dalam. Jadi dibuatlah kamar itu senyaman mungkin supaya pasien itu bisa tinggal tenang adem di situ selama minimal 14 hari. Kemudian alat makannya itu nggak boleh bercampur dengan anggota keluarga lain. Kamar mandinya khusus, alat mandinya khusus, kemudian sanitasi rumah yang baik. Nah, kemudian harus ada satu anggota keluarga yang sehat. Jadi betul-betul sehat, tidak ada faktor komorbid, tidak ada faktor risiko, dan kemudian satu orang ini saja yang menjadi caregiver, nggak boleh bergantian. Jadi kalau bisa satu saja yang berdedikasi untuk merawat pasien ini. Kemudian harus ada alat telekomunikasi sehingga sewaktu-waktu baik pasien ataupun keluarga itu bisa melapor apabila terjadi masalah atau hanya untuk melaporkan perkembangan kepada petugas kesehatan. Lanjut. Sebenarnya apa sih yang dilakukan pasien pada saat isolasi? Sebenarnya simple. Yang pertama, dia nggak kemana-mana. Yang kedua, pasien itu harus jaga jarak minimal 1 meter dengan anggota keluarga. Kemudian harus selalu pakai masker. Kemudian dia harus mengecek suhu harian. Kemudian perhatikan apakah ada gejala klinis seperti batuk. Kemudian jangan makan bersama dengan anggota keluarga, pakai alat makan sendiri. Kemudian alat kebutuhan pribadi sendiri. Kemudian terapkan PHBS, harus sering cuci tangan dengan air mengalir, konsumsi makanan bergizi. Kemudian juga ini belajar etika batuk bersin yang benar. Setiap hari itu dianjurkan pagi itu 15 menit sampai 30 menit. Itu bisa berjemur di pagi hari. Maka kalau misalnya rumah pasien itu tidak memungkinkan untuk berjemur, maka kemungkinan tidak bisa untuk dilakukan, misalnya untuk pasien keluar, untuk berjemur. Kecuali kalau misalnya rumahnya pasien itu misalnya lantai 2, kemudian ada kamar tersendiri di atas, ada teras sendiri, maka pasien boleh dilakukan home care di lantai 2. Nah, kemudian jaga kebersihan rumah dengan disinfektan dan hubungi fasilitas kesehatan jika terjadi perubahan kondisi kesehatan. Lanjut. Slide. Jadi pada dasarnya untuk direct care yang paling penting ini adalah kita perlu mengajarkan kepada anggota keluarga yang bersedia untuk merawat pasien ini. Karena dalam hal ini dia adalah perpanjang tangan dari petugas kesehatan dalam merawat pasien.
Jadi si caregiver ini adalah melakukan pelayanan pada pasien itu langsung, kemudian memastikan pasien mematuhi instruksi pengobatan dan perawatan, dialah yang memenuhi kebutuhan dasar pasien, makan, minum, berpakaian, dan lain-lain, melaporkan perkembangan kesehatan, dialah yang menjaga kebersihan rumah, kebersihan kamar pasien, kebutuhan laundry pasien, dan sebagainya. Lanjut. Bagaimana habis waktunya Bu Uni? Oh ya baik, mungkin nanti mungkin slide-nya bisa di-share saja Pak, jadi nanti sambil ada dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Bu Uni. Waktunya di 4 menit dan nggak apa-apa yang kita ini kan dulu karena ada Pak Warto tadi sudah waktunya kurang. Nah, sekarang kami buka sesi tanya jawab ya. Kami buka sesi tanya jawab. Tapi dari yang ditulis dulu di chat, yang Bapak dan Ibu sudah chat, ya, yang Bapak dan Ibu sudah chat. Untuk pertanyaan dari Pak Soeharto ini ada beberapa, ini sudah lebih dari 5. Terus untuk pertanyaan Ibu ini, tolong Bapak dan Ibu di chat ya, di chat sendiri, di chat di sini supaya nanti kami akan bacakan dan Ibu ini akan jawab. Nah, sekarang saya akan bacakan dari pertanyaan yang paling pertama bertanya itu adalah Bapak Hadi, ya, Bapak Hadi. Mohon dilihat Pak Harto, ya. Mengingat kurangnya baju pelindung, apakah petugas aman menggunakan masker biasa? Mungkin bisa dijawab dulu Pak Harto. Silakan Pak Harto. Silakan Pak Harto. Pak Soeharto, Pak. Mic-nya Pak Harto, tolong mic-nya. Tertutup nih. Iya, silakan Pak Harto. Ya, sudah? Silakan Pak. Ya. Yang tadi pertanyaan dari Pak Hadi. Ya, mengenai alat pelindung diri. Ya. Sebaiknya kita menggunakan alat pelindung diri yang efektif, yang yang resmi Pak. Karena tentu ada beberapa hal yang bisa membuat menjadi penularan apabila kita tidak menggunakan yang resmi. Kecuali memang kalau ada hal-hal yang darurat, ya. Saya kira kita sudah biasa lihat di televisi, ada yang menggunakan yang tidak resmi, ada yang resmi. Itu Pak, ya sebaiknya menggunakan yang bagus, alat pelindung yang resmi. Itu yang pertama Pak. Berikutnya Pak. Yang kedua adalah dari Pak Muhammad Ardi, ini dari keperawatan Pak. Apa alasan pasien tidak perlu dinebulisir dan dampak yang bisa terjadi jika pasien COVID-19 dinebulisir COVID-19? Beberapa teori, baik Pak, beberapa teori yang menyatakan bahwa sebaiknya pasien COVID ini dari tinjauan fisioterapi itu menggunakan hanya latihan pernapasan saja dengan positioning yang diberikan kepada pasien COVID, tidak kecuali itu sangat dibutuhkan maka akan dilakukan nebulizer. Itu pun kalau sudah gejalanya ringan, tapi kalau dalam posisi yang akut atau dalam keadaan gejala yang berat sebaiknya tidak digunakan. Itu dari ilmu fisioterapi. Soalnya baju pelindung. Iya. Apa ya? Gitu Pak. Ya. Berikutnya, bagaimana tanggapan Bapak ini dari tidak ada nama Pak ya, jadi saya bacakan aja. Bagaimana tanggapan Bapak yang ada ini terdengar melalui media tentang pengobatan dengan plasma darah? Iya, saya juga pernah baca Pak itu mengenai plasma darah, tapi terus terang sampai saat ini saya juga belum tidak bisa memberikan jawaban yang tepat karena fisioterapi bukan ahlinya tentang hal tersebut. Iya, terima kasih. Ya. Selanjutnya untuk
dari Bapak Sukma Saini, beberapa artikel Ya, mengungkapkan fakta posisi tengkurap lebih efektif dalam meningkatkan vaksinasi pasien COVID-19. Mungkin pencerahan daripada pemateri, petunjuk praktis yang bisa dipraktekkan. Silakan Pak Harto. ya baik, terima kasih. Pada Bapak, mungkin Bapak ini adalah seorang fisioterapi dari Rumah Sakit Hermina. Di tindakan yang paling utama yang harus Maaf Pak, bukan Pak Sukma Pak, dari dosen keperawatan Pak. Oh, Pak Sukma ya. Fakta posisi tengkurap ya lebih aktif dan vaksinasi. Iya, saya fisioterapis sependapat dengan itu Pak. Beberapa teori literatur yang saya telah buka bahwa memang kenapa dilakukan pada posisi saat positif itu pengaruh gravitasi terhadap pengeluaran sputum ya atau drainase itu lebih efektif dibandingkan pasien dalam posisi terlentang. Karena adanya pengaruh gravitasi, jadi pada saat posisi tengkurap, maka dahat itu akan mudah keluar ke bawah, mudah keluar ke bawah. Nah, di dunia fisioterapi itu dikatakan sebagai posisi postural drainase, pengeluaran dahat. Jadi ada posisi-posisi tertentu yang diberikan sesuai dengan di mana letak daripada sputum itu pada bagian paru-paru, apakah pada lobus atas atau lobus kiri, kanan, dan bawah. Itu kemudian kita menentukan posisi yang lebih baik untuk mengeluarkan sputumnya. Seperti itu Pak. Iya. Jadi memang lebih bagus dalam posisi tengkurap dibandingkan dalam posisi terlentang. Ya, itu banyak teori yang mendukung seperti itu Pak. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Pak Herman ya, Pak Wadir 3. Oh iya, Pak Herman. Mohon dijelaskan latihan apa yang dapat dilakukan tanpa bimbingan seorang fisioterapis. Terima kasih. Latihan apa yang dapat dilakukan tanpa bimbingan fisioterapis? Ya, apabila pasien COVID sudah pulang ke rumah, kemudian dinyatakan sehat sembuh, tentunya fisioterapis dulu harus melakukan pemeriksaan fungsi-fungsi psikis, fungsi fisiologis pada pasien, kemudian diberikan petunjuk. Banyak juga cara yang bisa dilakukan selain untuk menghindari kontak ya, menghindari jarak itu, maka dibuatkan bisa dengan video atau gambar-gambar atau leaflet, kemudian diberikan kepada pasien tersebut untuk melakukan latihan, misalnya latihan peregangan, latihan pernapasan, latihan peningkatan daya tahan otot, latihan apalagi itu peningkatan daya tahan paru-paru atau seperti latihan jalan di rumah ya. Tapi dalam untuk memonitoring itu tetap fisioterapis harus selalu berhubungan dengan pasien melalui telepon atau video call untuk melihat langsung apa yang dilakukan oleh pasien dan menyampaikan kalau ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien untuk dilakukan perubahan memodifikasi dosis pada saat pasien melakukan latihan di rumah. Seperti itu Pak. Ya. Terus dari pertanyaan Bapak Yuli Pratomo dari Rumah Sakit Arka Malik Bandung. Ini apakah tindakan yang paling utama yang harus dilakukan seorang fisioterapis pada pasien COVID di ruang isolasi? Padahal pasien tersebut susah napas berat. Apakah harus di aerosol terlebih dahulu sebelum nantinya latihan untuk mengembalikan fungsi? Silakan Pak. Baik Pak. Pak Yuli Pratomo. Oke, ini kemungkinan ini Bapak ini adalah fisioterapis di Rumah Sakit Hermina Bandung. Ya. Tadi sudah sampaikan beberapa screening respiratori pada pasien. Jadi yang bisa dilakukan penanganan fisioterapi tentunya ya agak ringan. Seperti yang Bapak katakan, apabila pasiennya itu berat, maka yang paling penting menurut literatur, menurut teori, yaitu adalah melakukan latihan atau exercise pada anggota gerak, baik pada anggota gerak atas maupun pada anggota gerak bawah, yang dilakukan mobilisasi sedini mungkin untuk mencegah hal-hal yang tidak inginkan. Saya kira fisioterapis, kalau Bapak fisioterapis pasti tahu. Jadi kapan dilakukan apabila berat, maka tidak perlu lakukan fisioterapis pada khusus pernapasannya,
Tapi daerah yang tidak diserang oleh COVID itulah yang dilakukan mobilisasi Pak secara dini atau seawal mungkin ya. Jadi fisioterapis itu tidak memberikan penanganan pada COVID-nya. Pada COVID-nya itu adalah urusannya dokter dan perawat. Tapi akibat daripada COVID itu gangguan mobilisasi toraks, kemudian gangguan imobilisasi pada anggota geraknya dan fungsi-fungsi yang lainnya, itulah yang diberikan oleh fisioterapis kepada pasien tersebut. Ya, demikian Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini kita sudah punya 6 pertanyaan tadi yang sudah dijawab oleh pemateri Bapak Soeharto. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Kita memberikan kepada live ya, jadi pertanyaan langsung. Jadi ya kami buka sisi pertanyaan ini untuk Pak Soeharto dengan mengklik reaction. Jadi nanti tanda tepuk tangan itu yang ada sebelah kanan bagian bawah reaction. Jadi kalau diklik itu ya nanti tolong Bapak dan Ibu yang klik itu nanti kami akan minta untuk membuka dia punya mic-nya. Pada host tolong dibuka mic-nya untuk Bapak dan Ibu yang mengklik reaction-nya. Iya Pak. Ada yang Tidak ada, Pak. langsung? Tidak Ya. ada Pak. Tidak ada. Ya, jadi, Pak Rudi. ya Pak silakan. Rudi. Iya ya. Ini masih ada satu pertanyaan Iya Pak. dari Pare-Pare kayak ini, latihan di rumah, bagaimana latihan di rumah pasien lansia yang sudah sembuh? Ini pasien lansia yang sudah sembuh. Iya ya. Baik, saya memberikan komentar mengenai pertanyaan ini. Apabila ada pasien lansia yang terkena COVID-19, nah kita ketahui bahwa lansia itu apabila seorang sudah lansia, dikatakan lansia, maka dia mengalami perubahan fungsi. Beberapa tadi fungsi yang disampaikan, fungsi muskuloskeletal, fungsi respirasi, fungsi jantung, paru-paru. Nah, apabila dia mengenai COVID, maka dia akan lebih parah lagi pernapasannya. Sehingga apabila sudah pulang ke rumah, tentu yang perlu dilanjutkan adalah latihan pernapasan. Salah satu latihan pernapasan yang paling baik namanya Pak, forced lip breathing. Ya, latihan itu mencucutkan mulut, bibir, kemudian menarik napas panjang melalui hidung, kemudian dikeluarkan melalui mulut seperti ini. Mulutnya mencucut kemudian panjang. Itu yang paling penting dilakukan pada saat dalam posisi duduk seperti ini. Posisi duduk seperti ini. Itu dilakukan oleh pasien karena itu yang paling pertama dilakukan. Kemudian latihan ekspansi torak. Ini dari tinjauan fisioterapi. Apa itu ekspansi torak? Mengembangkan dada. Latihan mengembangkan dada. Kemudian sambil menarik napas. Kemudian mengeluarkan napas. Kemudian latihan ekstremitas bawah. Tungkai, latihan gerakan pada tungkainya, pada lututnya, pada ankle-nya, semua dilakukan secara mandiri dilakukan oleh pasien itu. Kemudian jalan di tempat sesuai dengan tingkat kebugarannya. Makanya perlunya dilakukan dulu pemeriksaan secara khusus di mana derajat kebugarannya pada pasien lansia tersebut. Kemudian kita rekomendasikan untuk melakukan latihan. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Karena tidak ada yang minta bertanya secara langsung, jadi kami tutup untuk sesi pertama, yaitu materi pertama dari Bapak Soeharto dari fisioterapi. Ya, kasih. Selanjutnya, jadi terima kasih Pak Harto. Kami sekarang buka untuk sesi pertanyaan untuk materi kedua, yaitu Ibu Sri Wahyuni Awaludin. Ini ada pertanyaan dari Ibu Cecilia dari jurusan farmasi, yaitu jika pasien sekeluarga dikarantina mandiri di rumah, siapa yang boleh melakukan dan bagaimana cara pelaksanaan home care bagi mereka? Silakan Bu. Ya. Jawab. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Cecilia.
Jadi perlu kita pahami kembali bahwa yang boleh dirawat di rumah itu adalah OTG dengan tidak ada gejala atau gejala ringan, atau ODP dengan gejala ringan, ataupun PDP dengan gejala ringan. Jadi rata-rata yang boleh dikarantina di rumah itu sebenarnya bisa menolong dirinya sendiri, bisa merawat dirinya sendiri. Kalau memang ternyata itu satu rumah yang harus dikarantina, jadi mereka mengatur diri sendiri, terpisah sendiri, mengusahakan kemudian selalu pakai masker, perhatikan social distancing, lakukan PHBS dan sebagainya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah siapa yang akan memasok kebutuhan pasien, termasuk dalam hal ini kebutuhan orang satu rumah itu mengenai pasokan makanannya, kemudian hal-hal lain yang dibutuhkan dari luar. Jadi dibutuhkan bantuan dari keluarga ataupun masyarakat sekitar atau tetangganya yang membantu. Tetapi tentu saja dengan memperhatikan syarat-syarat dari physical distancing. Jadi seperti misalnya pada saat mereka memasok makanan atau memasok obat-obatan yang dari puskesmas, sebenarnya begini, kalau untuk pemantauan kesehatan, setiap hari petugas puskesmas akan menelpon setiap pasien. Bagaimana perkembangannya setiap hari. Kalau memang dibutuhkan, maka perawat tenaga kesehatan dari puskesmas yang sudah ditunjuk untuk sebagai Satgas COVID itu akan datang ke rumah pasien untuk melakukan tindakan perawatan, kemudian melihat apakah ini cukup di rumah saja atau perlu dilanjutkan dengan perawatan di rumah sakit. Seperti itu. Tapi kalau dilihat semua orang dalam rumah itu bisa mengurus dirinya sendiri, maka tinggal diajarkan bagaimana, misalnya tekniknya, misalnya kalau batuk yang benar seperti apa, kemudian membuang limbah batuknya itu bagaimana, harus di tempat tertutup, kemudian setiap saat harus membersihkan itu, mendesinfeksi semua permukaan yang selalu disentuh oleh mereka, misalnya ya dengan menggunakan alat desinfektan. Kemudian pakaian-pakaian itu ada tekniknya sendiri, misalnya pakaian yang sudah dimuntahi atau sudah kena ludah itu harus direndam dengan air panas dan sabun, kemudian tidak boleh dikucek. Kalau lebih bagus lagi kalau pakai mesin cuci, tetap makan makanan yang sehat, berjemur di pagi hari setengah jam, kemudian tidur yang cukup. Termasuk di sini juga mereka harus diajarkan manajemen stres. Terus terang ini, untuk meningkatkan sistem imun itu pada saat isolasi mandiri ini sebenarnya tujuan utamanya supaya pemeriksaan dari rapid test yang negatif itu tetap negatif pada pemeriksaan selanjutnya. Itu yang diharapkan. Jadi seperti itu. Jadi pasien itu diharapkan pada saat dia tinggal di rumah, they have to enjoy their self gitu. Lakukan aktivitas yang menyenangkan, misalnya yang pertama tentu saja mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian melakukan apa yang menjadi hobinya, ya mau bermain musik kah, mendengarkan musik atau menyanyi, membuat video chat, tetapi ini atau melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas di sosmed yang baik. Dan kemudian ini yang penting, hindari membaca terlalu banyak berita tentang COVID. Karena ini justru bisa menurunkan sistem imun, karena orang jadi cemas, ya akhirnya tidak terkontrol lagi ini kemampuan untuk self management dirinya ini. Itu jadi harus mengeliminir ini supaya tidak terlalu sering membaca berita. Kalau mau membaca berita, paling baca berita pagi aja, itu pun pada sumber yang terpercaya, misalnya TVRI. Nggak usah baca di Facebook seperti ini karena selalu menurut ini, padahal itu belum tentu sumber yang benar. Dan kemudian termasuk di sini hindari polusi. Jadi jangan sampai ada yang merokok dalam rumah, tetangga-tetangga jangan sampai ada yang membakar sampah sampai kemudian masuk membuat polusi dalam rumah, karena ini bisa memperburuk kondisi orang-orang yang sedang mengalami karantina di rumah. Dan yang penting juga di sini adalah support system masyarakat, itu yang penting, harus mendukung, jangan sampai kasihan orang yang satu rumah ini di karantina ini akhirnya dijauhi oleh masyarakat. Harusnya mari kita dukung sama-sama. Karena kita tidak tahu, kita bisa mungkin OTG tanpa kita sadari, mungkin dia terdeteksi, kebetulan kita tidak. Kita bisa harus empati bagaimana perasaan orang itu, bagaimana kalau kita yang mengalami seperti itu. Jadi mari kita saling membantu sesama. Saya kira begitu Pak. Untuk sementara ya seperti itu. Terima kasih. Ya. Ini ada beberapa lagi ini. Nah ini untuk Indah Kumala. Ini saya nggak tahu apakah Bapak dan Ibu dosen. Nah ini ataukah mahasiswa.
apakah efektif menggunakan desinfektan yang kita bisa buat secara mandiri di rumah? Contohnya pencampuran air dan Wipol, dan dengan maraknya desinfektan dan chamber. Apakah desinfektan yang kita buat di rumah ini dapat jadikan desinfektan chamber rumah? Silakan, ada mungkin bisa dijawab, Bu. Ya, baik. Jadi begini, desinfektan itu untuk benda mati, bukan untuk manusia. Ya, ini yang penting kita pahami bersama. Jadi dulu-dulu itu seperti di Surabaya itu kan banyak oleh Ibu Risma itu dibuat chamber-chamber untuk masyarakat siapa yang mau mendesinfeksi lewat di situ. Sekarang sudah nggak dipakai lagi. Kenapa? Karena sudah ada penyampaian, ini teguran dari WHO untuk pemerintah Indonesia bahwa disinfection chamber ini sebenarnya justru beresiko kepada manusia. Dalam jangka panjang, penggunaan disinfection chamber ini, jangka panjang ini bisa menyebabkan kanker di kemudian hari. Ya memang betul mematikan seluruh kuman-kuman, tapi juga mematikan sel-sel yang penting di dalam tubuh kita. Jadi tidak dibutuhkan disinfection chamber. Jadi disinfection itu hanya dibutuhkan untuk permukaan alat-alat yang digunakan oleh pasien. Kemudian yang dipakai apa? Bisa semua alat pembersih rumah tangga seperti karbol, Wipol itu bisa dipakai. Sudah direkomendasikan oleh WHO, semua dipakai. Nah ini kan sebenarnya corona ini kan virus, dan virus itu bisa mati oleh disinfektan, bisa mati oleh sabun cuci pada saat kita mencuci piringnya pasien, tinggal kita cuci saja, kemudian kasih juga air panas, pakai sabun, itu sudah selesai, virusnya udah mati gitu. Disinfeksi sendiri sudah mati gitu. Kita cuci tangan baik-baik pakai sabun selama 20 detik, atau kalau nggak ada sabun kemudian kita pakai semprot dengan hand sanitizer yang 60%, 70% itu virusnya sebenarnya sudah mati. Jadi tidak sulit untuk mencari bahan-bahan untuk mematikan kuman-kuman yang ada di sekitar kita gitu. Jadi tinggal membersihkan seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan lagi. Bagaimana pandangan Anda mengenai tanggapan masyarakat untuk mempublikasi kepada publik identitas pasien COVID-19 di masyarakat? Silakan Bu Uni. Iya, baik. Sebenarnya ini secara etik, kalau menurut saya ini tidak bagus ini, karena masyarakat kita tuh belum siap dalam segi hal pengetahuan, secara psikis untuk menerima orang yang secara terbuka menerima bahwa ada di sekitar kita yang menderita COVID-19. Nah, saya sendiri tinggal di daerah zona merah sebenarnya, bertetangga sebelah blok dengan pasien COVID. Gitu. Tapi jadi sebaiknya identitas pasien itu jangan ini. Cukup disampaikan bahwa di daerah sini ada sekian orang, daerah sini di titik sini sekian orang, seperti yang kalau kita melihat di website COVID-19 itu yang milik pemerintah itu kan memang ada terpetakan di situ, tapi tidak perlu menyebut orangnya siapa. Yang penting masyarakat tahu daerah situ ada sehingga mereka bisa hati-hati. Oke, saya kira itu masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Kira-kira ada pertanyaan. Jadi Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa bisa mengajukan tangan melalui reaction, ya ini untuk bisa bertanya secara langsung. Nanti host akan memberikan memberikan kesempatan untuk dibuka mic-nya. Silakan Bapak dan Ibu. Oh ini Bluebird. Pak Budi Bluebird. Silakan, yang Bluebird. Coba di unmute sendiri. Ya, silakan bertanya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong nama dan institusinya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Umar dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar jurusan fisioterapi. Oh iya. Nah, berdasarkan tadi pernyataan dari Ibu mengenai tanggapan masyarakat tentang mempublikasikan identitas pasien ke masyarakat. Nah, yang pernah saya dengar bahwa salah satu metode yang bisa digunakan itu
mempublikasikan identitas masyarakat agar orang yang pernah berkontak langsung dengan pasien COVID-19 dapat mengetahui bahwa mereka juga bisa tertular dari virus COVID tersebut. Jadi bagaimana tanggapan dari pemateri? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya, De Nur Fajri Umar. Jadi begini, De. Maksudnya di sini bukan mempublikasikan secara luas bahwa si ini sakit ini, si ini kena COVID, si ini sakit ini. Karena yang ditakutkan itu adalah dampak masyarakat yang negatif kepada pasien ini. Masyarakat masih perlu diedukasi. Nah, terus bagaimana untuk melakukan tracking? Itu adalah caranya petugas kesehatan yang menanyakan langsung ke pasien gitu. Siapa saja yang pernah kontak dengan dia, atau misalnya dia pernah dari mana saja, pernah dia ikut acara kapurung kah atau apa gitu ya. Ada yang pernah, iya, klaster baru, klaster kapurung, terus kemarin ada lagi klaster baru, klaster coto gitu. Ketahuan nggak puasa, kenapa? Gitu ya. Jadi itu perlu ditahu, ini dalam 14 hari sebelum terjadinya gejala itu dia kemana aja. Jadi itu maksudnya di publikasi itu dikasih tahu bahwa ini orang ini pernah datang ke sini, kemudian pernah kontak dengan Anda. Jadi tolong sekarang dimohon partisipasinya supaya bersedia untuk dilakukan pemeriksaan rapid test gitu. Jadi bukan membuka identitas secara terbuka, secara publik semua, kan kasihan juga dengan dia, kasihan juga dengan keluarganya. Saya kira begitu. Saya kira itu. Ada lagi tambah pertanyaan? Tolong di klik reaction-nya itu. Ya? Oh ya, silakan Dimas Setiawan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan Dwi Cipto. Saya dari Rumah Sakit Pelamonia. Saya alumni mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2015, jurusan keperawatan. Yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, bagaimana tanggapan Ibu soal jika ada perawat yang bertugas di ruang isolasi, tetapi jika ada perawat yang bertugas di ruang isolasi dan dia rapid test-nya positif, nah otomatis dia itu masuk dalam kategori ODPK atau PDP. Nah, tetapi ini seorang pasien tersebut, seorang perawat ini, dia datanya tidak termasuk dalam tim COVID di rumah sakit. Bagaimana tanggapan Ibu soal data yang tidak dimasukkan di bagian tim COVID rumah sakit? Apakah itu sebagian dari pihak rumah sakit menyembunyikan status perawat atau karyawan tersebut di rumah sakit supaya rumah sakitnya juga tidak tercoreng atau bagaimana? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Dimas. Selamat bertemu kembali. Iya. Ya, jadi begini, kalau yang dikatakan tadi oleh Dimas ini mengenai tidak dimasukkan dalam data tim COVID, bukannya tim COVID itu berarti tim yang bertugas langsung untuk menangani pasien COVID. Mungkin itu maksudnya. Nah, kalau seorang perawat misalnya dilakukan pemeriksaan rapid test, kemudian dia ternyata positif, maka tentu harus dirumahkan. Dia harus dikarantina di rumah gitu. Tetapi kalau karena sekarang seperti kita lihat semua bahwa terlalu banyak stigma, terlalu banyak ketakutan terhadap petugas yang berkontak langsung dengan pasien, maka pemerintah sekarang mengambil jalan tengah. Maka semua petugas-petugas kesehatan yang terdeteksi positif rapid testnya itu kan membutuhkan waktu minimal 14 hari untuk diisolasi di suatu tempat. Kemudian dia harus tinggal dengan tenang, kemudian hidup dengan sehat, nutrisi yang cukup, sambil menunggu jadwal untuk PCR pertama. Nah, kemudian setelah dilakukan PCR pertama, ditunggulah ini hasilnya 3-4 hari muncul apakah dia negatif atau positif. Kemudian dilanjutkan lagi dengan PCR berikutnya. Jadi, semua tenaga kesehatan, baik itu perawat atau siapapun itu, dokter, fisioterapi, dokter gigi atau siapapun itu yang kemudian dilihat positif, itu harus diisolasi di suatu tempat. Kalau dia tidak bisa melakukan isolasi sendiri di rumah dengan kondisi mungkin pertimbangan kasihan keluarganya, maka dia diinapkan di suatu tempat. Kalau di Makassar itu untuk petugas kesehatan yang terdeteksi positif itu diinapkan di Swiss Bell, di Hotel Swiss Bell di Pantai Losari itu. Seperti itu, sama dengan pasien OTG dan ODP lainnya dari daerah yang tidak memungkinkan diisolasi di rumah, itu diisolasi di Hotel Swiss Bell Inn. Itu dilengkapi dengan
support sistem kerja yang baik dari petugas kesehatan sampai pada petugas keamanan yang ada di situ. Ya, Ya. saya kira begitu. Ya. Oke, karena ini waktu tinggal beberapa menit, mungkin saya minta tanggapan kesimpulan dari Pak Harto dan Ibu Uni dari materi yang sudah diberikan. Silakan Pak Harto. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Jadi, kalau fisioterapis pada saat pasien di rumah sakit tetap harus sesuai dengan prosedur COVID, penanganan COVID, serta menggunakan alat pelindung diri dalam penanganan pasien. Kemudian pasien yang ditangani itu adalah pasien yang tidak terlalu berat gejalanya, gejala respiratorinya. Kemudian paling penting pada saat di rumah sakit adalah mobilisasi dini untuk mencegah komplikasi yang muncul pada pasien, terutama pada masalah gerak dan fungsinya. Karena fisioterapis itu memberikan pelayanan khusus pada gerak dan fungsi pasien, bukan pada COVID-nya. Kemudian setelah keluar dari rumah sakit atau pelaksanaan di rumah, pasien di rumah tentunya perlu dilakukan pemeriksaan kembali, pemeriksaan fungsi pasien, kemudian fungsi vitalnya pasien, kemudian dibuat rancangan terapinya berupa latihan di rumah yang apa-apa yang harus dilakukan, seperti latihan mobilisasi, latihan pernapasan, kemudian latihan pengembangan daripada toraks, paru-parunya, kemudian latihan jalan setiap hari, kemudian mencegah kontak langsung dengan orang-orang yang ada sekitar keluarganya. Saya kira itu demikian Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Harto. Dan Bu Uni, mungkin kesimpulan akhir daripada materi yang sudah diberikan. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi kesimpulannya di sini bahwa pasien yang dilakukan home care di rumah itu adalah pasien OTG, ODP, dan PDP yang memiliki gejala ringan. Kalau sakitnya melanjut pada gejala sedang, apalagi gejala berat, itu tidak boleh dilakukan home care di rumah, tetapi dilanjutkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan selanjutnya. Apakah itu di rumah sakit darurat COVID ataupun di rumah sakit rujukan. Kemudian yang kedua, untuk prinsip dari perawatan pasien home care ini adalah memenuhi semua kebutuhan dasar pasien. Kemudian memastikan bahwa pasien ini bisa mengikuti instruksi baik dari dokter maupun perawat bagaimana minum obatnya, bagaimana perawatan di rumahnya, kemudian bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi penularan kepada orang lain, kemudian membantu supaya pasien yang mengalami karantina ini di rumah ini bisa hidup dengan tenang, bisa nyaman selama masa karantina, karena ini akan sangat membantu untuk memperbaiki hasil pemeriksaannya. Diharapkan bahwa nanti pemeriksaan rapid testnya itu bisa negatif kembali. Dan itu akhirnya pasien bisa bebas kembali, bisa bersosialisasi dengan orang lain. Dan terakhir adalah mari kita sama-sama saling mendukung. Bahwa kita semua ini adalah manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Jangan sampai gara-gara satu orang di sekitar kita terkena COVID sehingga semua seperti isinya semakin mencekam, kita malah menghindari orang yang mengalami, karena tidak ada satu orang pun yang mau menderita, tidak ada satu orang pun yang mau terinfeksi COVID ini. Jadi mari kita saling mendukung, saling berempati. Kita melihat kalau tetangga kita di sebelah atau di dekat rumah kita itu dikatakan harus isolasi diri, maka beri dukungan. Kalau pasien ini tidak boleh dikucilkan. Sekali-sekali perlu dihubungi, perlu dia ditanyakan, sekedar bertanya, say hello, tanya kabarnya, kemudian ditanyakan apa yang bisa dibutuhkan, dan tetap sesuai prosedur dari social distancing dan physical distancing. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Dengan berakhirnya kesimpulan dari masing-masing materi, kami ucapkan terima kasih kepada peserta dan panitia yang membuat lancarnya acara ini, dan tak lupa kepada yang limpahan-limpahan rahmatnya.
eh, jangan lupa kepada Bapak Ibu dan adik-adik sekalian untuk mengisi absen yang sudah di-share oleh panitia, yang itu untuk sertifikat ya. Absen ini mungkin mendapatkan sertifikatnya. Nah, kami mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih kepada semua peserta dan pemateri panitia, dengan ucapan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, kami tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.